Adik-adik, sehat, harus selalu sehat. Kita berkumpul lagi di Bina Iman Anak. Senang ya kita ketemu lagi. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita hari ini merayakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-95. Minggu Misi Sedunia apa ya? Apa yang kita rayakan? Dan bagaimana kita merayakannya? Apa sih pesan Paus Fransiskus di Minggu Misi Sedunia kali ini? Ayo kita lihat sama-sama, kita dengarkan sama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari-Mu yang sangat indah sehingga kami bisa berkumpul bersama teman-teman di Bina Iman. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah utus Yesus untuk hadir di dunia ini menyelamatkan kami. Terima kasih juga Tuhan atas para rasul yang telah Kau utus untuk mewartakan kabar gembira kepada kami. Dan terima kasih Tuhan atas misioner-misioner yang begitu Kau utus untuk membentuk komunitas bersama-sama dengan kami sehingga kami tahu, kami mengenal Engkau lebih jauh, lebih dekat. Terima kasih Tuhan atas segala yang entah telah Kau limpahkan kepada kami semua. Dan doakan kami Tuhan agar kami semakin dekat dengan-Mu, semakin tahu ajaran-Mu, dan semakin mampu menjadi anak-anak-Mu yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita setiap tahun merayakan Hari Minggu Misi Sedunia, yaitu setiap minggu kedua terakhir di bulan Oktober. Apa itu Minggu Misi Sedunia, Kak? Adik-adik, umat Katolik tidak hanya ada di sini saja, tapi juga ada di tempat lain. Bahkan tersebar di seluruh dunia. Hebat ya? Nah, tahu nggak ceritanya? Ternyata Tuhan sangat mencintai kita manusia. Ia ingin menyelamatkan kita dari kehancuran akibat dosa-dosa kita. Maka Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, Yesus. Nah, misi Yesus di dunia ini adalah menyelamatkan manusia. Dia melakukan dengan cara mengajar supaya kita saling mencintai, mengampuni, berbagi, dan Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Nah, mengusir roh-roh jahat yang ada di diri orang. Hebat ya. Tetapi para pemimpin agama waktu itu tidak suka sama Yesus. Mereka tidak mau menerima. Sehingga Yesus ditangkap dan dibunuh. Tapi tahu nggak? Setelah 3 hari Yesus bangkit dan kembali kepada Bapa. Yesus rela berkorban demi kita. Karena apa? Karena Dia sangat mencintai kita. Yesus kan sudah mati, bangkit dan kembali kepada Bapa. Terus siapa yang meneruskan misi? Begini, ternyata Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Jadi sewaktu Yesus masih hidup, Dia memilih murid-muridnya yang kita kenal sebagai para rasul.
Para rasul ini hidup bersama Yesus selama 3 tahun. Mereka hidup dengan Yesus, mendengarkan dan melihat apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus kerjakan. Lalu setelah Yesus tidak ada di dunia ini, para rasul yang meneruskan misi Yesus. Mereka dengan penuh keberanian mengajar dan membentuk komunitas-komunitas Katolik yang kita sebut sekarang sebagai gereja. Lah, kan sekarang para rasul tidak ada lagi. Siapa yang meneruskan misi mereka? Begini adik-adik, kenal para misionaris? Para misionaris adalah laki-laki atau perempuan, pastor, suster, bruder, awam yang meninggalkan keluarga, kampung, budaya. Bahkan dia juga meninggalkan negaranya untuk pergi mengajar apa yang diajarkan Yesus dulu. Supaya Yesus dan ajarannya semakin dikenal di seluruh dunia. Hebat ya mereka ya. Mereka sampai pergi ke pelosok-pelosok. Luar biasa. Merekalah yang sekarang meneruskan misi Yesus dan misi para rasul. Ayo adik-adik, ada yang tertarik untuk menjadi misionaris enggak? Untuk itulah hari ini kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Apa yang kita lakukan untuk merayakan Hari Minggu Misi Sedunia ini, Kak? Pertama, kita bisa berdoa bagi para misionaris dan karya misi yang mereka lakukan. Dan berdoa juga bagi panggilan supaya banyak orang dipanggil menjadi misionaris. Kedua, kita bisa bantu mereka dengan apa saja untuk keperluan mereka di misi. Ketiga, jangan lupa kita semua adalah misionaris. Adik-adik juga misionaris. Adik-adik bisa mewartakan ajaran Yesus dengan hidup saling mengasihi, menghormati, membantu satu sama lain. Jadi anak yang patuh dan rajin berdoa, dan masih banyak sih cara lain ya. Baca kitab suci tuh. Tahu nggak? Untuk perayaan Hari Minggu Misi Sedunia tahun ini, Paus Fransiskus memilih tema "Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar." Adik-adik, kita diajak untuk menjadi saksi, diajak untuk bercerita. Cerita apa kok? Menceritakan kebaikan dan cinta Tuhan yang kita alami setiap hari. Misalnya Tuhan itu baik, Dia kasih kita orang tua. Tuhan itu baik, Tuhan berikan kesempatan kita untuk belajar, ya kan? Yang penting kita tidak boleh menceritakan kejelekan orang lain. Harus bercerita kebaikan yang kita rasakan setiap hari. Siap ya adik-adik menjadi misionaris dengan menceritakan kebaikan Tuhan setiap hari dimanapun kita berada. Siap? Harus dong, kan jadi anak-anak Tuhan harus siap melayani, harus siap berbagi, dan harus siap menebarkan cinta kasih. Dan kita juga harus berani kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang misionaris, menjadi seorang romo atau suster. Siap ya adik-adik? Kita berdoa untuk para misionaris. Yuk kita sekarang bernyanyi. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama kami anak misioner.
Kami anak-anak misioner, kami anak-anak Tuhan Yesus. Berdoa, berderma, itulah hidupku. Berkorban, kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, kami anak-anak Tuhan Yesus. Berdoa, berderma, itulah hidupku. Berkorban, kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Bye-bye adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jadi anak misioner. Siap ya adik-adik? Mewartakan sabda Tuhan, ajaran Tuhan lewat apa yang kita lakukan setiap hari. Menjadi anak-anak yang baik, itulah anak-anak Tuhan. Siap ya adik-adik? Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak tiap di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. tinggal